Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Alvina Damayanti dari kelas S1 Manajemen dari Universitas Teknologi Digital. Dengan NIM 10121562, hari ini kita akan membahas tentang Ma'rifatul Rasul. Apa sih Ma'rifatul Rasul? Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul ini tak hanya sekedar mengenal sosok yang perlu kita teladani, tapi apa saja yang perlu kita kenal dari Rasul dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Dan yang terpenting dari Ma'rifatul Rasul ini adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi hingga menjalankan ibadah dengan baik. Nah, lalu apa saja sih yang perlu kita ingat dari mengenal sosok Rasul ini? Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe dan like ya video ini, supaya aku makin semangat bikin tugasnya. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada para Rasul adalah salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Seseorang tidak dianggap muslim kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para Rasul, dan kecuali kepada seluruh Rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Lalu, yang perlu kita ingat berikutnya adalah sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah jujur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebijakan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka, dan seseorang akan senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Yang kedua, sidik yang artinya benar, mustahil bersifat kizib artinya bohong atau berdusta. Yang ketiga, amanah artinya dapat dipercaya, dan tablik yang artinya menyampaikan. Lalu ada fatonah yang artinya cerdas, dan yang terakhir ada dermawan. Menurut hadis riwayat muttafaq alaih, tidaklah seorang hamba berada pada suatu pagi kecuali 2 malaikat turun menemaninya. Satu malaikat berkata, "Ya Allah, berilah karuniamu sebagai ganti apa yang ia infakkan." Malaikat lainnya berkata, "Ya Allah, berilah ia kebinasaan karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkahkannya." Dari sifat Rasul ini, mau non-muslim ataupun orang muslim mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak baik dalam berbagai aspek. Contoh Rasul terbaik dengan sifat-sifat ini adalah Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Michael Hart dalam bukunya menyatakan bahwa menetapkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Hart mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa, baik dalam hal agama maupun duniawi. Bahkan orang di luar Islam pun mengakui bahwa Rasul adalah sosok yang luar biasa. Dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira." Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dan dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, dijelaskan bahwa kita harus memuliakan Rasulullah dengan cara memperbanyak sholawat kepadanya dan selalu meneladani sikap mulia yang disunahkan untuk kita sebagai umatnya. Karena Rasul pun sebagai manusia biasa tanpa menerima imbalan apapun dari kita, dengan ikhlas menyampaikan wahyu dari Allah kepada seluruh manusia, dan sebagai suri tauladan yang harus diteladani oleh umatnya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat ya teman.